Oke, jadi hari ini kontennya perbankan ya, dan di konten perbankan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai kartu kredit dari Bank BRI. Nah, di sini akan saya bahas adalah alasan kenapa kartu kredit BRI itu dikenakan bunga. Nah, pasti teman-teman penasaran ya, kenapa sih kartu kredit itu harus ada bunganya dan lain sebagainya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, alasannya itu karena teman-teman pada saat melakukan pembayaran kartu kredit BRI itu atau tagihan kartu kredit itu melebihi dari tanggal jatuh tempo. Nah, teman-teman itu sebagai pemegang kartu kredit itu harus tahu tanggal cetak dan tanggal jatuh tempo. Nah, kalau tanggal jatuh tempo itu tanggal di mana batas teman-teman itu, batas akhir teman-teman itu melakukan tagihan kartu kredit. Nah, jadi jangan sampai teman-teman itu melakukan pembayaran tagihan kartu kredit melebihi tanggal jatuh temponya. Oke, yang kedua, pembayaran kartu kredit itu, tagihan kartu kredit itu dibayarkan di minimum payment atau tidak penuh. Nah, minimum payment itu kan kalau nggak salah 10% ya dari tagihan. Nah, teman-teman itu sebetulnya bisa membayarkan di minimum payment, tapi itu kan masih ada sisa ya. Nah, sisa tagihan tersebut itu harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo. Nanti tidak akan dikenakan bunga. Kalau teman-teman tetap minimum kemudian sisanya dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo, ya itu akan tetap dikenakan bunga. Jadi saran saya jangan lakukan minimum pembayaran, tapi lakukanlah full payment atau pembayaran tagihan secara penuh. Nah, yang ketiga adalah pembayaran kartu kredit, tagihan kartu kredit itu tidak dilakukan sama sekali. Misal nih, teman-teman punya kartu kredit, tinggal pakai aja untuk transaksi belanja, transaksi purchase, atau transaksi tarik tunai. Teman-teman itu tidak berusaha untuk melakukan pembayaran walaupun tagihannya sudah dikirimkan ke email. Nah, itu setiap bulannya teman-teman akan dikenakan bunga loh, dan bunganya itu berlipat-lipat. Dan saran saya, setiap tanggal cetak sudah terima tagihannya itu segera dibayarkan full, jangan minimum ya. Jadi harus membayarkan tagihan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah adanya transaksi tarik tunai atau cash advance. Nah, tarik tunai tersebut itu juga ada bunganya. Jadi nanti besaran bunganya bisa teman-teman lihat itu di tagihan yang tercetak ya, karena saya tidak bisa menjelaskan secara manual untuk bunganya itu berapa persen, berapakah jumlahnya, saya nggak bisa. Jadi teman-teman itu tidak boleh melakukan keempat hal tersebut atau dihindari ya. Jadi saya simpulkan, yang pertama, tidak boleh membayarkan tagihan kartu kredit melebihi dari tanggal jatuh tempo. Kemudian pembayaran tagihan kartu kredit itu tidak boleh minimum payment, harus full payment. Kemudian yang ketiga adalah jangan melakukan pembayaran tagihan. Jangan teman-teman itu nggak membayarkan tagihan ya, karena kan teman-teman sudah pakai kartu kredit, masa nggak mau bayar tagihan? Itu kan aneh. Kemudian yang terakhir adalah transaksi tarik tunai atau cash advance. Jadi teman-teman hindari itu. Dan saran saya, kalau transaksi menggunakan kartu kredit itu lebih baik transaksi purchase atau belanja. Boleh-boleh aja sih untuk transaksi tarik tunai, tapi tidak saya sarankan. Karena kalau tarik tunai kan selain dapat bunga, ada biaya admin tiap penarikannya. Nah, selain biaya-biaya tersebut atau bunga tersebut, teman-teman juga ada tambahan biaya seperti biaya SMS notifikasi sebesar Rp5.000 itu per bulan, dan biaya materai. Nah, biaya materai ini memang wajib diberikan kepada pengguna kartu kredit ya. Itu besarannya ada dua, Rp3.000 dan Rp6.000. Kalau Rp3.000 itu kalau tagihannya itu di bawah 1 juta kalau nggak salah. Kalau Rp6.000 itu tagihannya di atas 1 juta. Namun lebih jelasnya teman-teman bisa menghubungi call center di 14017 untuk memastikan rincian transaksi yang teman-teman gunakan menggunakan kartu kredit BRI. Oke, buat saya sih kartu kredit itu kalau menurut saya sekitar 5 tahun bekerja di perbankan, dan kenapa saya tidak mau membuat kartu kredit, karena saya cukup tahu, saya cukup belajar, dan saya untuk saat ini tidak mau membuat kartu kredit, karena kartu kredit itu kan kartu hutang, apalagi ada asuransi, ada pinjaman. Itu saya tidak pernah mendaftarkan itu, karena buat saya gunakan kartu debit, karena kartu debit itu ya itu uang kita sendiri kan, uang saya sendiri. Jadi misalkan pun ada tawaran dari bank lain untuk membuat kartu kredit, saya tidak akan pernah untuk membuatkannya. Dan saya memberikan edukasi ini karena saya punya sedikit ilmu, jadi saya berikan ke teman. Ini informasi yang menurut saya ini penting dan teman-teman wajib tahu sebagai pengguna kartu kredit. Saya aja yang tidak punya kartu kredit
bisa memberikan edukasi buat teman-teman. Oke, gunakan kartu kredit dengan bijak ya. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Salam informatif.